Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Eh, iya Bu, boleh Bu. Begini Bu, Eh, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan selama ini Bu di kelas. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid saya di kelas itu agak kurang antusias dalam belajar. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas cuma 50% saja Bu. Kita pada siang hari ini Bu. Begini Bu, saya mengharapkan solusi ya Bu atas permasalahan tentang antusias murid-murid saat pembelajaran saya di kelas Bu. Menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran saat bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali Bu, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias saat belajar itu karena materi yang saya berikan sangat membosankan. Pembelajaran yang saya berikan itu mungkin membosankan, terus terlalu monoton. Mungkin saya terlalu banyak bicara, terus bercerita juga terlalu banyak di depan-depan murid. Terus yang kedua itu tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara saat pembelajaran saya, Bu. Bu, kira-kira apa yang bisa membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik di kelas, tidak monoton dan tidak membosankan. Kan siswa menginginkan kenyamanan di dalam kelas. Iya Bu, betul sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu dengan memberikan pembelajaran yang asik. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya. Murid sebenarnya harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga kita melakukan suatu briefing atau game supaya saat pembelajaran itu tidak bosan Bu, dan juga lebih menarik. Oh, iya Bu, betul sekali. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Mungkin karena terlalu banyak ya Bu saya berikan tugas, terus mungkin terlalu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi itulah mungkin mereka jenuh dengan tugas-tugas yang terlalu banyak yang saya berikan. Oh, begitu, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Biasanya Bu, saya menggunakan cuma buku teks teks siswa Bu. Adakah sumber belajar Bu selain buku teks? Kalau dipikir-pikir banyak sih Bu. Contohnya kan bisa kita menonton video pembelajaran di YouTube, terus membaca artikel di blog,
terus atau bentuk tulisan karya ilmiah yang ada di internet, dan juga bisa menggunakan berbagai aplikasi yang tren saat ini, seperti TikTok atau Reels di IG. Oh, iya Bu, betul sekali. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid Ibu akan antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini yang dihadapi, Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar, yang seperti tadi saya sebutkan, Bu, seperti video pembelajaran di YouTube atau artikel-artikel yang ada di blog, atau karya ilmiah yang ada di internet, atau bisa menggunakan TikTok, Bu. Terus pemberian tugas juga itu nanti saya akan kurangi kepada murid-murid saya, dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kita kan bisa memeta peserta didik yang mana berkompeten dalam memiliki strategi dengan pembelajaran visual, audiovisual atau kinestetik, Bu. Oh, iya Bu, bagus sekali. Iya Bu, bagus sekali Bu. Semoga Bu rencananya berhasil. Bu, kira-kira apa yang bisa membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik di kelas, tidak monoton, dan tidak membosankan. Kan siswa menginginkan kenyamanan di dalam kelas. Iya Bu, betul sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu dengan memberikan pembelajaran yang asik. Lalu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, ya. Murid sebenarnya harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga kita melakukan suatu ice breaking atau game supaya saat pembelajaran itu tidak bosan, Bu, dan juga lebih menarik. Oh, iya Bu, betul sekali. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Mungkin karena terlalu banyak, ya, Bu, saya berikan tugas, terus mungkin terlalu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi itulah mungkin mereka jenuh dengan tugas-tugas yang terlalu banyak yang saya berikan, Bu. Oh, begitu, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Biasanya, Bu, saya menggunakan cuma buku teks teks siswa, Bu. Adakah sumber belajar, Bu, selain buku teks? Kalau dipikir-pikir banyak sih, Bu. Contohnya kan bisa kita menonton video pembelajaran di YouTube, terus membaca artikel di blog, terus atau
bentuk tulisan karya ilmiah yang ada di internet, dan juga bisa menggunakan berbagai aplikasi yang tren saat ini, seperti TikTok atau Reels di IG. Oh, iya Bu, betul sekali. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid Ibu akan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini yang dihadapi, Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar, yang seperti tadi saya sebutkan, Bu, seperti video pembelajaran di YouTube atau artikel-artikel yang ada di blog, atau karya ilmiah yang ada di internet, atau bisa menggunakan TikTok, Bu. Terus pemberian tugas juga itu nanti saya akan kurangi kepada murid-murid saya, dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kita kan bisa memeta peserta didik yang mana berkompeten dalam memiliki strategi dengan pembelajaran visual, audiovisual atau kinestetik, Bu. Oh, iya Bu, bagus sekali. Iya Bu, bagus sekali Bu. Semoga Bu rencananya berhasil. Terus Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Iya Bu, baik Bu. Komitmen yang saya buat, rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan di kelas, terus menggunakan berbagai sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar. Jadi kan selama ini saya memberikan tugas yang terlalu banyak, jadi itu merupakan menjadi beban kepada murid saya. Jadi saya akan membebaskan mereka, tidak memberikan terlalu banyak tugas atau pekerjaan rumah, agar dia juga merasa merdeka saat belajar. Terus saya akan membuat murid-murid saya senang, Bu, dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Terus saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu terhadap komitmen Ibu. Saya Bu sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan ya Bu, sesuai dengan harapannya Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk bisa sharing kepada saya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh siswa-siswa kita semua. Amin. Bu. Amin, sama-sama Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya Bu. Waktunya. Terus Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya Bu, baik Bu. Komitmen yang saya buat, rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan di kelas, terus menggunakan berbagai sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar. Jadi kan selama ini saya memberikan
tugas yang terlalu banyak, jadi itu merupakan menjadi beban kepada murid saya. Jadi saya akan membebaskan mereka, tidak memberikan terlalu banyak tugas atau pekerjaan rumah, agar dia juga merasa merdeka saat belajar. Terus saya akan membuat murid-murid saya senang, Bu, dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Terus saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu terhadap komitmen Ibu. Saya Bu sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan ya Bu, sesuai dengan harapannya Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk bisa sharing kepada saya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh siswa-siswa kita semua. Amin. Bu. Amin, sama-sama Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya Bu.